Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi Transportation Management System. Nama saya Muhammad Rafif Hendriansyah. Di sini saya akan menjelaskan Transportation Management System, bagian pengertian dan fungsinya. Pengertian dari Transportation Management System yaitu rangkaian sistem maupun pengelolaan moda transportasi baik dalam perusahaan maupun di masyarakat atau transportasi publik untuk meningkatkan efisiensi dan optimasi jaringan transportasi yang ada. Fungsi TMS atau Transportasi Manajemen System ada 3, yaitu ekonomi, sosial, dan politik atau pemerintahan. Yang bagian ekonomi merupakan memudahkan masyarakat dalam mendistribusikan logistik kebutuhannya. Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan merupakan urat nadi dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pemindahan barang. Transportasi menjadikan barang-barang yang dapat dikirim dari tempat produksi ke tempat-tempat lainnya yang membutuhkan barang-barang tersebut. Menjaga stabilitas harga barang. Transportasi menjadikan supply barang lebih mudah dan terjamin sehingga harga barang akan tetap stabil. Meningkatkan nilai ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Transportasi meningkatkan produktivitas dan nilai jual suatu kawasan, misal hasil industri atau hasil pertanian. Yang kedua ada fungsi sosial, yaitu pelayanan transportasi, perjalanan atau rekreasi, dan menyebarkan penduduk. Transportasi dapat menjadikan masyarakat terlayani, seperti masyarakat ingin perjalanan keluar atau rekreasi. Dan ketika suatu wilayah tersebut penuh akan penduduknya, maka ini bisa dibantu oleh transportasi untuk melakukan persebaran penduduk ke wilayah yang penduduknya jarang. Yang terakhir ada fungsi politik atau pemerintahan, yaitu memeratakan pembangunan di seluruh negeri. Adanya sistem transportasi yang baik, pemerintah dapat dengan mudah melakukan kebijakan pembangunan nasional. Barang-barang penunjang infrastruktur dapat didistribusikan ke wilayah terpencil. Hal ini membuat terciptanya persatuan nasional. Nama saya Salsa Zura Jasri, saya akan menjelaskan tentang moda transportasi. Logistik dan transportasi barang adalah industri yang sangat beragam dan kompleks. Pengirim bergantung pada pengiriman luar negeri, transportasi udara, dan pengiriman darat untuk memindahkan barang. Ini melibatkan banyak moda pengiriman atau berbagai jenis transportasi dan cara pengiriman barang. Moda transportasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pengiriman laut. Pengiriman laut adalah cara paling populer untuk memindahkan barang dalam volume yang besar di luar negeri. Dibandingkan dengan udara, laut adalah pilihan yang jauh lebih hemat biaya, tetapi juga merupakan pilihan yang agak lambat. Moda transportasi ini bekerja paling baik untuk pengirim yang perlu memindahkan barang pada jarak lebih dari 400 km. Yang kedua ada pengiriman udara. Mungkin moda pengiriman ini yang paling mewah. Transportasi udara adalah cara yang andal dan sangat cepat untuk mengirimkan barang. Jelas, kecepatan luar biasa datang dengan harga yang lebih tinggi pula. Karena biayanya yang lebih besar, transportasi udara sebagian besar digunakan oleh perusahaan besar, tetapi usaha kecil pun sering menggunakannya juga. Yang ketiga ada truck atau over the road shipping. Jadi ada 2 jenis utama transportasi over the road. Yang pertama ada full truckload atau FTL dan less than truckload atau LTL. Pengiriman FTL berarti bahwa satu pengirim mengambil seluruh kapasitas truk untuk memindahkan barang. Pengiriman LTL berarti beberapa pengirim berbagi sebagian penggunaan trailer. Yang terakhir ada transportasi antar moda dan multimoda. Memilih moda transportasi yang sangat tepat untuk Anda, terutama jika Anda memiliki rute. Transportasi antar moda dan multimoda memecahkan masalah ini karena mereka adalah 2 jenis moda transportasi kombinasi. Umumnya, pengiriman antar moda dan multimoda menunjukkan kombinasi jalan, kereta api, laut, atau udara untuk pengiriman. Satu-satu perbedaan antara keduanya adalah metode penanganan. Next. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi pemilihan moda. Faktor-faktor ini dapat kita lihat dari 4 faktor. Yang pertama, jika kita melihat dari ciri pengguna jalan. Ada pemilik kendaraan. Semakin tinggi pemilik kendaraan pribadi, semakin kecil pula ketergantungan pada angkutan umum. Yang selanjutnya kita lihat dari segi pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar peluang untuk menggunakan kendaraan pribadi. Yang kedua, jika kita lihat dari ciri pergerakannya.
Jadi di negara maju, perkirakan lebih mudah menggunakan angkutan umum karena murah dan lebih tepat waktu, nyaman, dan aman. Namun di negara berkembang, cenderung menggunakan kendaraan pribadi. Yang ketiga, kita lihat dari ciri fasilitas moda transportasi. Yang pertama ada kuantitatif, itu berkaitan dengan waktu tempuh, ongkos, ketersediaan ruang, dan tarif parkir. Yang terakhir ada ciri kota atau zona. Jarak dari pusat kota dan kepadatan penduduk ini mempengaruhi. Nama saya Syakila Dona Feliza. Di sini saya akan menjelaskan tentang direct shipping. Direct shipping ini merupakan metode atau strategi distribusi barang dengan dilakukannya pengiriman langsung dari produsen ke konsumen tanpa perantara. Pemilihan metode direct shipping ini sesuai untuk barang-barang yang mudah rusak, jumlah yang banyak, barang dengan volume besar, ataupun suatu produk yang spesial. Dengan metode ini, maka penanganan barang akan menjadi lebih mudah dan meminimalkan resiko kerusakan barang. Selain itu, waktu pengiriman juga menjadi lebih cepat, serta akurasi data lebih baik karena tidak adanya perantara dalam proses pengiriman barang. Akan tetapi, metode ini akan menimbulkan masalah jika volume barang yang akan dikirimkan semakin banyak, karena akan sibuk untuk melakukan proses pengiriman dan dokumentasi yang banyak. Selain itu juga, direct shipping ini juga meniadakan adanya safety stock, sehingga jika ada masalah pengiriman, maka resiko stok habis akan semakin lebih tinggi. Next. Berikutnya ada keunggulan dari direct shipping. Yang pertama ada inventory dalam supply chain yang lebih sedikit, lalu penanganan atau handling, dan kemungkinan kerusakan produk yang lebih kecil, lalu waktu dari produksi sampai ke toko lebih cepat dan keakuratan lebih baik, invoice sesuai dengan bukti penerimaan, dan produk yang tepat masuk ke dalam toko. Terima kasih. Saya Victoria akan menjelaskan cross docking. Cross docking sistem distribusi di mana barang yang diterima dari gudang dengan truk kemudian masuk lalu segera dipilah, diatur berdasarkan permintaan customer, dikirim ke dok pengiriman dan dimuatkan ke truk keluar untuk dikirim ke customer tanpa dilakukan penyimpanan produk di dalam gudang. Nah, jadi bagi banyak produsen, jika memang tidak sangat penting, maka berlaku prinsip hindari penyimpanan produk. Karena setiap kali produk disimpan adalah waktu yang tidak menciptakan nilai bagi perusahaan atau pelanggan. Selain itu, waktu penyimpanan menimbulkan resiko tambahan. Jadi, cross docking membantu menyederhanakan pergudangan dan pendistribusian produk untuk banyak perusahaan. Sebelumnya, sebuah perusahaan seringkali harus memiliki banyak pemasokan yang membawa setiap produk ke toko retail mereka. Next. Sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya, maka cross docking memiliki keuntungan di antara memiliki meminimalisir biaya penyimpanan, efisiensi dalam pendistribusian, mempercepat aliran produk dari supplier ke toko retail, tidak ada aktivitas penyimpanan dan penanganan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Eliza. Baiklah, saya Eliza Nur Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring dan kontrol. Kenapa sih monitoring dan kontrol ini sangat penting? Jadi monitoring dan kontrol ini itu meningkatkan trustability dan utilisasi aset, yang artinya mempermudah kita untuk melakukan tracing, di mana barangnya itu dapat dilacak sudah sampai mana dan sudah singgah di mana saja. Seperti halnya kita belanja online, itu kan dapat dilacak barangnya itu sudah sampai mana. Kemudian selain itu untuk memaksimalkan penggunaan aset-aset juga menggunakan fasilitas distribusi, baik itu bangunan, kemudian kendaraan, dan lainnya. Nah, shipment monitoring dan kontrol ini selain itu juga dapat membantu perusahaan dalam mengatur tujuan pengiriman berikutnya. Kemana tujuan itu melalui rute, kemudian rute yang mana saja akan dilalui. Begitu. Kemudian kita juga dapat melakukan perubahan rute untuk menghindari kemacetan. Misal, rute yang dilalui itu terpantau kecelakaan nih, yang mana hal itu menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Dan sepertinya evakuasi yang akan dilakukan itu membutuhkan waktu yang lama. Itu kan artinya kita harus mencari rute yang lain, karena terkait dengan masalah pelayanan, kalau sampai barang itu sampainya telat, itu akan berpengaruh pada customer. Mungkin nanti customer akan kecewa dan akan beralih ke perusahaan yang lain. Itu bisa saja terjadi kan. Kemudian next. Kemudian manfaat monitoring. Bisa dilihat manfaat monitoring itu yang pertama adalah kita dapat melakukan pemetaan geografis pada armada yang dilakukan, dapat melakukan perubahan tujuan atau tempat koleksi, kemudian perusahaan pengirim ataupun pemesan dapat kepastian dalam kedatangan barang tersebut. Next.
Kemudian ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, jadi ERP ini tuh merupakan sebuah software yang familiar digunakan dalam sebuah perusahaan logistik, di mana ERP ini memiliki fungsi salah satunya mengoptimalisasi kontrol persediaan barang. Nah, software ERP merupakan sistem yang tersentralisasi. Semua informasi yang dibutuhkan perusahaan logistik bisa didapat dalam satu tempat, termasuk pesanan, penjualan onbound dan outbound, pengantaran, dan lainnya. Nah, karena software ini merupakan sistem yang tersentralisasi, maka data analitik ERP ini memberikan business intelligence, di mana sangat berharga pada perusahaan, di mana dapat mengidentifikasi inventaris yang habis, mengelola inbound yang datang dari pemasok, dan outbound yang akan datang pada pelanggan. Nah, semua ini tuh bisa diakses dalam ERP. Nah, kemudian yang kedua itu adalah distribusi menjadi lebih terkendali. Nah, karena distribusi ini merupakan salah satu hal yang sangat penting ya dalam proses logistik, dan distribusi itu juga mencakup pengiriman barang dan pengolahan transportasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ERP ini memberikan solusi untuk mengatur distribusi secara efektif dengan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan oleh di Central Hub. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.